ini kita merayakan hari Minggu Advent yang ketiga. Nah, hari ini juga kita merayakan hari Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Anda tahu kenapa Minggu Sukacita? Karena kelahiran Yesus, kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Nah, Anda suster bisa lihat lingkaran Advent yang ada di samping suster, lilinnya sudah bernyala 3 ya, 3. Dengan kata lain, kita tinggal menunggu 1 lilin lagi bernyala sampai hari kedatangan Tuhan Yesus. Nah, anak suster, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau dengar Tuhan Yesus mau bilang apa ya? Tuhan Yesus mau pesankan apa ya? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Semua anak-anaknya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak suster, semua sudah pada siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sebelum mendengar firman Tuhan, anak-anaknya duduk yang rapi, duduk yang manis, buka kedua telinganya, siapkan hatinya, kita dengarkan firman Tuhan. Lukas 3 ayat 10 sampai dengan 18. Yohanes Pembaptis. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apa yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami? Apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada suatu hari, ketika Yohanes Pembaptis mewartakan tentang kedatangan Mesias, orang banyak bertanya kepadanya, "Lalu, apa yang harus kami perbuat untuk menyambutnya?" Kemudian Yohanes Pembaptis mengatakan, "Kalau kalian punya 2 baju,
berikan satu kepada orang lain yang membutuhkan. Atau ketika kalian mempunyai makanan, bagilah dengan orang yang kelaparan. Lalu pada waktu itu pemungut cukai juga mendengarkan Yohanes. Lalu mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, lalu kalau kami, apa yang harus kami perbuat?" Yohanes menjawab, "Jangan memungut lebih dari yang seharusnya kamu minta, dan jangan mengambil lebih dari yang sudah ditentukan." Kemudian di tempat itu juga ada prajurit. Dia juga mendekat kepada Yohanes. Lalu bertanya, "Lalu kalau kami, apa yang harus kami buat?" Yohanes Pembaptis berkata kepadanya, "Jangan memeras, jangan menindas, dan penuhilah kebutuhanmu dengan gajimu. Jangan merampas orang lain." Mendengar hal itu, semua orang terkagum-kagum. Mereka berpikir-pikir dan merasa bahwa, jangan-jangan Mesias itu adalah Yohanes. Tetapi Yohanes Pembaptis menyadari isi hati mereka. Mereka menyangka bahwa Mesias itu adalah Yohanes. Tetapi dengan tegas Yohanes berkata kepada mereka, "Aku bukanlah dia yang kalian tunggu-tunggu. Aku bukan Mesias. Aku membaptis kalian dengan air, tetapi nanti dia akan datang dan membaptis kalian dengan Roh Kudus. Dia adalah Mesias yang kalian nantikan. Membuka tali sepatunya pun aku tidak pantas. Dia akan datang setelah aku." Yohanes Pembaptis mengatakannya dengan tegas dan dengan jujur dan juga rendah hati. Lalu Yohanes juga mengajarkan orang banyak dengan banyak pengajaran tentang kedatangan Mesias nanti. Nah, anak-anak suster, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga cerita kitab suci. Tadi kita sudah dengar bagaimana Yohanes Pembaptis mengatakan kepada banyak orang bahwa dia bukan Mesias. Yohanes juga tadi mengatakan kepada banyak orang bagaimana caranya untuk menyambut sang Mesias. Nah, anak suster masih ingat tadi Yohanes bilang apa? Yohanes Pembaptis bilang apa? Kalau kalian punya 2 baju, satu kasih kepada yang membutuhkan. Kalau kalian punya makanan, bagi kepada orang yang kelaparan. Lalu tadi pemungut cukai bertanya, "Kalau kami sebagai pemungut cukai, apa yang harus kami lakukan supaya kami siap menyambut sang raja?" Apa kata Yohanes? Yohanes bilang, "Kalian, pekerjaan kalian kan mengambil cukai dari rakyat. Kalau seperti itu, ambillah yang sepantasnya. Kalau memang bayaran rakyat itu 2.000, ambillah 2.000, jangan ambil 3.000. Yohanes bilang seperti itu. Hanya mengambil yang menjadi hak mereka. Lalu tadi para murid, ini prajurit, anak suster, prajurit juga datang sama Yohanes. Tanya, "Kami sebagai prajurit, apa yang harus kami lakukan?" Lalu Yohanes bilang apa? Jangan menindas, jangan sakiti orang lain, jangan memeras. Penuhilah kehidupan kalian dengan gaji yang kalian terima. Karena pekerjaan mereka sebagai prajurit. Sedangkan pemungut cukai tadi, pekerjaan mereka sebagai pemungut cukai. Anak-anaknya bisa tanya juga, "Terus aku sebagai anak sekolah minggu,
Apa ya yang harus disiapkan supaya anak-anaknya siap menyambut Tuhan Yesus, siap menyambut Natal? Anak suster, hari ini juga Yohanes bilang sama anak-anaknya, anak-anak sebagai anak di dalam keluarga, sebagai anaknya papa dan mama, sebagai anak di sekolah, anaknya juga bisa buat sesuatu untuk menyambut Tuhan Yesus. Apa ya? Contohnya, kalau hari ini, sampai hari ini, anaknya masih mau tunda-tunda mengerjakan PR dari sekolah. Contohnya kalau mamanya bilang, abang, kakak, ayo kerjakan PR-nya. Mama nanti aja deh, ditunda lagi. Kalau hari ini, sampai hari ini, anaknya masih, kakak, abang, minta tolong dong mama ambilkan cangkir di dapur. Mama nggak mau. Kalau sampai sekarang anaknya masih seperti itu, Yohanes bilang tidak boleh lagi seperti itu. Kalau mamanya minta tolong harus, oke mama, siap mama. Kalau gurunya, nanti kerjakan PR-nya di rumah ya anak suster, anak miss. Oke miss, oke suster. Lalu kerjakan. Maka anaknya akan siap menyambut Tuhan Yesus. Terus sebagai anak sekolah minggu, tiap minggu ke gereja, apa yang harus dilakukan anak-anaknya? Nah, kalau anak-anaknya selama ini kalau mendengarkan firman Tuhan itu lasak ke sana, gerak ke sana, goyang ke sana, tidak bisa tenang. Mulai hari ini sampai ke depannya, anaknya juga harus coba duduk diam, buka telinganya, dengarkan baik-baik. Itu adalah salah satu cara supaya kita siap menyambut Tuhan Yesus. Terus anak-anaknya juga sebagai adik kan, apalagi yang punya abang, yang punya kakak di rumah, dia juga sebagai adik. Kalau anak-anak suster sebagai adik di rumah, apa yang bisa dilakukan sebagai adik di rumah? Anak-anaknya juga bisa bantu kakaknya atau abangnya mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau selama ini anaknya taunya cuma main, cuma maunya aja, abang, kakak, aku mau itu. Kalau sampai sekarang anaknya masih seperti itu di rumah, melawan kakaknya, melawan abangnya, tidak mau dengar. Mulai hari ini sampai ke depannya, anaknya harus bisa dan mau mendengarkan abang dan kakaknya, membantu abang dan kakaknya di rumah mengerjakan tugas rumah. Tugas rumah seperti apa ya suster? Anaknya meskipun masih kecil bisa bantu kakak atau abangnya sapu rumah, bisa bereskan peralatan mainan yang sudah dimainkan, dirapikan, rapikan bukunya, rapikan tempat tidurnya, rapikan tempat makannya. Itu menjadi salah satu cara anak-anaknya siap untuk menyambut Tuhan Yesus. Nah, anak-anak suster, hari ini kita juga diingatkan oleh Yohanes Pembaptis bahwa Tuhan Yesus kedatangannya sudah mulai dekat. Tadi anak-anaknya sudah lihat kan berapa jumlah lilin kita yang sudah menyala? 3, ya 3. Artinya tinggal 1 lilin yang belum menyala. Dengan kata lain juga anak-anak suster, kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Nah, anak-anaknya sudah siap sambut. Sudah ada yang dilakukan selama ini, sudah ada yang diperbaiki selama ini. Ayo, kalau belum, anak-anaknya ayo mulai bergerak. Kalau selama ini nggak mau dengar mama dan papa, pelan-pelan mulai, iya mama, iya papa, oke kakak, oke abang. Nah, anak-anaknya harus juga bisa pelan-pelan menyiapkan hatinya. Ingat anak suster, menyambut Tuhan Yesus itu bukan semata-mata, pakaian baru, Natal sudah dekat. No. Tapi anaknya sudah siap tidak? Tuhan Yesus hadir di hatinya. Tandanya sudah siap menyambut Tuhan Yesus adalah kalau anak-anaknya selama ini masih bermalas-malasan, mulai hari ini dan kedepannya tidak lagi bermalas-malasan. Kalau selama ini anak-anaknya hanya main game aja,
mulai hari ini sampai ke depannya harus lihat waktu, pegang HP-nya. Jangan ketika makan juga main game. Jangan ketika waktu belajar juga main game. Ketika kumpul bersama keluarga, mama, papa, dan kakak juga main game. No. Nah, anak suster, ayo kita siapkan hati kita dengan memperbaiki sikap kita selama ini supaya kita siap menyambut Tuhan Yesus. Supaya nanti juga anaknya bisa dengan kencang berteriak, "We wish you Merry Christmas." Natal Tuhan Yesus sudah datang di hati kita. Oke, anak suster. Nah, ingat hari ini Tuhan Yesus mau pesankan kepada kita lewat Yohanes Pembaptis agar kita juga mampu memperbaiki diri dan juga supaya nanti ke depannya kita bisa bergembira. Supaya kita bisa bergembira menyambut Tuhan Yesus. Nah, anak suster, tidak terasa ya, kita sudah di akhir cerita. Ingat pesan Tuhan Yesus hari ini, apa kata Yohanes Pembaptis? Kita harus memperbaiki sikap, memperbaiki tingkah laku setiap hari. Anak-anaknya juga sebagai anak sekolah minggu, sebagai anak di dalam rumah bisa melakukan hal hebat. Supaya nanti ketika hari Natal anak-anaknya siap menyambut Tuhan Yesus di dalam hatinya. Nah, karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Anaknya duduk yang manis, lipat kakinya, lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hatinya, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan Yesus, bimbing kami, jaga kami, agar di dalam perjalanan kehidupan kami juga siap untuk menyambut Dikau. Berkati kami, agar hati kami siap untuk menyambut-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak suster, hari ini kita sudah selesai mendengarkan cerita Kitab Suci. Sampai ketemu lagi di cerita Kitab Suci selanjutnya. Bye.